Halo guys, nama gue Staman dari Staff. Kita kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal unboxing dan juga hands-on HP Sony lagi, yaitu Sony Xperia X Compact. Sebelumnya gue udah pernah review Sony Xperia X Performance, sekarang mari kita lihat X Compact-nya. Seperti biasa, sebelum kita unbox HP ini, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Dan untuk harganya ini cukup murah, di bawah 1 juta aja. Kalian bisa beli di harga 800.000, dan itu yang kondisinya 85% mulus tanpa white spot. Seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 650 yang gak cepat panas kalau misalnya dibandingin sama 820 atau 810. Punya layar 4,6 inci, compact jadinya 720p dan PPI sebesar 315. Udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 4, udah dual speaker, udah pakai USB Type-C dan juga punya baterai sebesar 2700 mAh yang support fast charging sampai 18 watt atau quick charge 3.0. Jadi itu dia spek-spek singkatnya, dan mari kita langsung aja unbox si HP-nya. Seperti biasa, ini tuh kondisinya batangan, jadi nggak full set, hanya HP-nya aja. Langsung aja sobek, bam, bam, bam. Mari kita langsung aja buka. Dan kalau nggak salah, gua tuh belinya yang warna biru muda. Yap, bisa kita lihat, ini udah kelihatan si warna biru mudanya. Dan seperti biasa, sebelum kita cek kondisinya, mari kita semprot dulu pakai antis atau alkohol, biar nggak kena virus coronavirus. Kita semprot belakang, bam, dan depan, bam. Oke, sip, sudah dilap, sudah higienis, dan mari kita cek ke belakang dulu. Di sini belakang tuh ini versi Docomo ya guys, ada logonya Sony Xperia, terus di sini ada single tone flash, dan di sebelahnya ada rear kamera yang punya megapiksel sebesar 23 megapiksel dengan f2.0. Terus kalau misalnya kita ke depan, di sini selfie kameranya punya megapiksel sebesar 5 megapiksel yang udah bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. Dan untuk kemulusannya dia itu bilang 85%, tapi ini sekilas gue lihat kayaknya 90%an deh. Kayaknya ini kelihatan mulus banget. Ini kayaknya gue lumayan hoki dapat produknya yang cukup bagus. Tapi bisa kita lihat untuk bagian belakang, ini tuh mulus banget, dan kalau misalnya bisa kelihatan di sini di bawah logo Docomo ada logo NFC. Jadi kalian kalau naruh kartu NFC di sini di bawah logo Docomo. Yang pasti nanti gue bakal tes di first impresi NFC-nya jalan atau enggak. Tapi ya untuk bodi belakang ini cukup mulus, surprisingly. Dan kalau misalnya kita ke samping kanan, di sini ada power button yang masih cukup clicky. Terus di sini ada dedicated shutter button, masih clicky juga. Ada volume button yang masih sangat clicky. Kalau misalnya kita ke samping kiri, di sini ada SIM slot yang kalau misalnya kita buka, ini tuh dia SIM-nya bisa kita lihat support 1 SIM plus micro SD secara bersamaan. Jadi ini belum dual SIM ya guys, masih single SIM. Oke, sekalian gue masukin aja kartu SIM-nya. Oke, kita lanjutkan, dan di atas di sini ada microphone dan juga headphone jack. Terus kalau misalnya kita ke bawah, di sini ada charger USB Type-C. Dan kalau misalnya kita ke depan, ini dia layarnya, sangat compact banget seperti namanya. Hanya 4,6 inci, jadi dipakai untuk satu tangan, bisa kita lihat. Semua corner bisa dicapai dengan baik, gak ada masalah. Nyaman banget ini untuk satu tangan. Tapi untuk layarnya sendiri, ini juga gue lumayan surprise. Lihat nih guys. Si salahnya tuh bilang ini 85%, tapi ini lebih kelihatan kayak 90-95% deh. Layarnya bisa kita lihat ini mulus banget, gak ada scratch sama sekali. Keren banget. Dan di sini bisa kita lihat, yap, ada dual speaker di harga 800.000. Kalian udah dapat dual speaker dan front facing dual speaker, yang pastinya suaranya bakal lebih bagus dan lebih imersif dibanding single speaker yang posisinya di bawah biasanya. Tapi ya, overall ini kemulusannya emang mulus banget sih, gue lumayan impress. Ini gak tau gue hoki apa emang semua unitnya kayak gini. Emang beli HP second tuh gambling banget. Tapi ya, langsung aja kita nyalain HP-nya. Oh ya, dan untuk si build quality ini guys, ini nggak kayak X Performance. Di X Compact dia tuh build quality-nya full terbuat dari plastik. Ini tuh build quality-nya ngingetin gue sama iPhone 5C. Kalau misalnya kalian inget, mirip banget. Plastiknya tuh feeling-nya mirip banget. Cuma lebih lebar aja. Dan ini warna birunya juga gue lumayan suka. Kayak warna langit biru gitu. Awan biru, keren banget. Dan gue denger-denger tuh katanya Snapdragon 650 tuh lebih nggak cepat panas dibanding 820 yang ada di X Performance atau 810 yang ada di Xperia Z5. Tapi untuk chipset performance-nya gue nanti bakal bahas aja di full review-nya ya, karena ini cuma hands-on sama unboxing aja. Oke, HP-nya udah boot up, seperti biasa gue bakal setup dulu HP-nya, dan itu gue bakal balik lagi untuk si first impresinya. I'll see you soon. Sip, gue udah setup HP-nya, dan seperti biasa pertama mari kita tes dulu si fingerprint speed-nya, langsung aja kita tes.
1, 2, 3. Oke, lumayan instan, 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Ya bisa kita lihat ini fingerprintnya cepet banget, hampir instan. Sangat impresif di harga segini, udah tahu fingerprint dan kecepatan yang super cepat. Keren. Next, mari kita tes NFC-nya. Dan ini sedikit aneh, gue udah coba tes pakai NFC, tes pakai kartu GTO, dan pas gue coba tes ke belakang, dia nggak ada reaksi. Ini seakan-akan NFC-nya nggak nyala. Tapi kalau misalnya kita ke aplikasi untuk ngedetek NFC, di sini bisa kita lihat NFC check, di sini tulisannya activated, tapi for some reason nggak bisa nge-scan kartu GTO gue. Dan by the way, kartu GTO-nya tuh bekerja, bukan rusak. Gue udah tes di S7Edge punya ibu gue, dan itu nggak ada masalah. Jadi lumayan aneh kenapa dia nggak bisa ngebaca, tapi padahal tulisannya NFC-nya aktif. Kalau misalnya kalian tahu kenapa masalahnya, bisa komen di bawah. Dan untuk si layarnya juga, mumpung kita lagi di yang warna putih, ini bisa kita lihat emang nggak ada white spot. Overall layar kelihatan masih bagus banget, IPS-nya, nggak ada masalah, keren banget, dan juga layarnya sendiri scratch-nya minim banget. Terus yang mau gue cek juga dari si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, yang pastinya karena ini HP flagship, jadi bisa kita lihat DRM infonya dia sudah di wideband L1, jadi kalau misalnya kalian mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa dari resolusi yang paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai 720p. Cuma memang bisa kita lihat dia belum support HDR content. Dan untuk si software-nya, kalau misalnya kita ke settings, terus ke system, dan ke about phone, bisa kita lihat di sini dia itu pakai Android 8 Oreo, yang punya security patch emang udah lama banget, 2 tahun yang lalu di tahun 2018 bulan Oktober. Tapi menurut gue di harga segini udah Oreo, udah cukup oke lah ya. Not bad, not bad. Next, mari kita tes si keyboardnya ada touch delay atau enggak. Langsung aja kita tes. Oke, untuk keyboardnya sendiri gue nggak ngerasa ada touch delay. Sangat responsif, tapi yang gue rasa karena ini tuh HP-nya kecil banget, jadi gue nggak biasa ngetik di layar kecil, jadi suka salah nulis. Tapi untuk si responsivitasnya ini responsif banget kok. Tapi ada satu lagi juga, kalau misalnya kalian baru nge-launch aplikasi dan langsung ngetik, dia itu ada sedikit lag. Mungkin karena chipset Snapdragon 650 yang lumayan tua, jadi dia harus kira-kira nunggu 0,5 detik lah sampai baru bisa ngetik. Jadi ada sedikit lag-nya. Tapi setelah itu lancar kok. Dan untuk si koneksinya bisa kita lihat, ini gue bisa dapat 4G+, gue tuh pakai kartu IM3. Dan gue udah masukin APN-nya, jadi untuk APN-nya kalian harus masukin secara manual. Caranya gampang, tinggal ke settings, terus ke network dan internet, dan di sini ada mobile network, klik mobile network, terus di sini ada access point names, klik access points names, dan di sini bisa kita lihat udah ada Indosat. Tapi kalau misal kalian baru beli HP ini pasti nggak bakal ada, dia kosong, nggak ada apapun. Terus kalian tinggal nambahin aja, tinggal klik lambang tambah ini, terus kalian cari di internet provider kalian APN-nya apa. Nanti masukin aja ke sini, terus kalau udah tinggal save dan langsung harusnya dia langsung aktif sinyalnya. Jadi ya, lumayan straightforward dan lumayan gampang sih menurut gue untuk aktivasinya. Untuk koneksinya juga ini lumayan bagus, pakai Docomo dia gue bisa bilang sedikit lebih bagus dibanding AU untuk stabilitas koneksinya. Tapi ya, yang terakhir mari kita langsung aja tes si kameranya sendiri. Yang pertama mari kita coba tes foto biasa, Menara Evil dan si figure dia. Gue bisa bilang ini right off the bat dia itu kameranya lumayan wide ya guys. Tapi ya langsung aja kita coba foto, 1, 2, 3. Bam. Terus kita coba foto ke tanaman IKEA. 1, 2, 3, bam. Dan seperti biasa gue mau tambahin lagi foto-fotonya di B-roll, biar kalian bisa menilai kualitas fotonya lebih detail. So ya, check it out guys. Dan yang terakhir untuk si video recordnya, kalau misalnya kita ke video dan ke settings, di sini bisa kita lihat dia bisa nge-record video sampai resolusi Full HD 60 fps. Tapi gue curiga kalau di resolusi segitu stabilisasinya bakal mati. Jadi ya, tapi at least di harga segini udah bisa 60 fps di Full HD, udah lumayan keren. Tapi ya mungkin cuma segitu aja unboxing dan first impresinya. Gue bisa bilang ini right off the bat pas tadi gue install aplikasi,
gak sepanas Sony Xperia X Performance yang pernah gue coba. Ini lebih adem, dan performanya juga lebih stabil dibanding Snapdragon 820. Tapi untuk lebih detailnya, gue nanti bakal bahas di full review, jadi stay tune. Coba segitu aja videonya, jangan lupa like dan subscribe. Mau kalau misalnya kesalahan atau ada fitur yang kelewat. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, tinggal IG gue aja di @snaptech, atau kalau misalnya kalian ingin ngasih saran, mau review HP apa lagi gue. Kalau misalkan kalian ingin wallpaper ini juga, gue udah taruh linknya di deskripsi. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.